Selamat pagi, salam hormat kepada Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Afatika Putri Adianti. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai tesis saya yang berjudul Segmentasi Pelanggan Berdasarkan Loyalitas Terhadap Gerai Kopi. Penelitian ini didasari dari fenomena di mana gerai kopi dari berbagai merek semakin mudah dijumpai dan dijangkau oleh pelanggan. Dan kita ketahui bahwa konsumsi kopi di Indonesia berkembang menjadi tren gaya hidup. Tingkat konsumsi kopi pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,6% dari periode tahun sebelumnya dan mencapai 5,7 juta kantong kopi. Selain itu, kita juga melihat berbagai merek gerai kopi baru bermunculan semenjak beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, Kopi Tuku hadir sejak tahun 2015, kemudian disusul oleh berbagai merek lainnya. Banyaknya gerai kopi membuat jarak antar gerai saling berdekatan. Gerai-gerai kopi tersebut menawarkan produk pada rentang harga yang berbeda-beda. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah banyaknya gerai kopi yang hadir membuat seorang pelanggan memiliki pilihan yang beragam. Kemudian, jarak antara gerai kopi cenderung berdekatan dan rentang harga produk yang luas menambah keleluasan pelanggan dalam memilih. Selain itu, tiap merek gerai kopi memang memiliki cita rasa yang berbeda, namun pelanggan dapat menemukan beberapa varian yang umum di setiap gerai kopi. Selain itu, produk dari gerai kopi termasuk dapat dimodifikasi sesuai preferensi pelanggan, sehingga seorang pelanggan dapat menemukan produk yang ia inginkan meskipun membeli dari gerai kopi berbeda. Dari hal-hal tersebut, memunculkan beragam perilaku pelanggan dalam melakukan pembelian dari gerai kopi, yang kemudian dapat dipetakan ke dalam segmen berdasarkan loyalitas. Pemahaman mengenai karakteristik loyalitas pelanggan menjadi esensial bagi gerai kopi untuk meningkatkan loyalitas pelanggannya. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah, yang pertama, bagaimanakah pemetaan pelanggan gerai kopi pada segmen-segmen berdasarkan loyalitas? Kemudian yang kedua, apakah karakteristik sosial demografis yang mencakup usia, jenis kelamin, pendapatan, dan status pernikahan berpengaruh terhadap pemetaan tersebut? Kemudian yang ketiga, apakah atribut produk yang mencakup rasa, harga, tampilan, dan kualitas produk, serta layanan dari staf berpengaruh terhadap pemetaan tersebut? Kemudian yang keempat, apakah faktor psikologis yang mencakup kepercayaan pada merek, kepuasan terhadap merek, dan pengenalan merek berpengaruh terhadap pemetaan tersebut? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori loyalitas. Secara khusus, dalam penelitian ini menggunakan segmen-segmen yang terbentuk dari interaksi antara unsur perilaku atau behavioral dan sikap relatif atau attitudinal. Berdasarkan tingkat loyalitas sikap dan loyalitas perilaku, terbentuk 4 segmen loyalitas yang berbeda, yaitu segmen tidak loyal, segmen loyalitas palsu, segmen loyalitas tersembunyi, dan segmen loyal. Perumusan hipotesis dalam penelitian ini dimulai dari bahwa pelanggan dapat memberikan respon berbeda terhadap suatu gerai kopi berdasarkan karakteristik sosial demografisnya, yang akhirnya akan membentuk loyalitas yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti dan menemukan bahwa usia dan jenis kelamin berpengaruh terhadap loyalitas yang terbentuk. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah karakteristik sosial demografis mempengaruhi pemetaan pelanggan pada segmen berdasarkan loyalitas terhadap gerai kopi. Berikutnya, atribut intrinsik yang melekat pada produk maupun atribut ekstrinsik yang melekat secara tidak langsung dapat mempengaruhi penilaian pelanggan terhadap suatu produk dari gerai kopi. Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan bahwa harga, kualitas produk, kualitas layanan yang diterima oleh pelanggan, serta tampilan produk mempengaruhi terbentuknya loyalitas pelanggan. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah atribut produk mempengaruhi pemetaan pelanggan pada segmen berdasarkan loyalitas terhadap gerai kopi. Selain itu, faktor psikologis pelanggan juga diteliti menjadi faktor yang mempengaruhi terbentuknya loyalitas pelanggan terhadap suatu merek gerai kopi. Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan bahwa kepercayaan pada merek, pengenalan terhadap merek, dan juga kepuasan terhadap suatu gerai kopi mempengaruhi terbentuknya loyalitas pelanggan. Sehingga hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah faktor psikologis mempengaruhi pemetaan pelanggan pada segmen berdasarkan loyalitas terhadap gerai kopi. Model penelitian ini adalah melakukan pemetaan pelanggan pada 4 segmen loyalitas yang terbentuk dari dimensi loyalitas sikap dan loyalitas perilaku. Kemudian juga diuji pengaruh karakteristik sosial demografis, atribut produk, dan faktor psikologis terhadap pemetaan tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari 26 indikator dan menggunakan skala pengukuran 1 hingga 5. Penyampelan dilakukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria pelanggan harus membeli setidaknya 1 kali dalam 1 minggu dari gerai kopi. Pada penelitian ini terkumpul 377 responden yang memenuhi kriteria. Setelah itu dilakukan analisis data yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Dari 377 responden yang berhasil dikumpulkan, responden didominasi oleh kelompok usia di atas 30 hingga 35 tahun, berdomisili di Jabodetabek, dengan status belum menikah, dan memiliki frekuensi pembelian 1-2 kali dalam seminggu. Selain itu, terdapat 75 merek gerai kopi berbeda yang disebutkan oleh responden, yang kemudian dikerucutkan menjadi 8 merek, dan merek-merek lainnya dikelompokkan menjadi merek lainnya. Pada uji validitas pertama, ditemukan 3 indikator pada variabel loyalitas perilaku tidak memenuhi syarat minimum dinyatakan valid, sehingga dilakukan eliminasi dan pengujian kedua. Pada pengujian kedua, semua indikator dan semua variabel dapat disimpulkan valid karena telah memenuhi syarat nilai minimum. Pada uji reliabilitas, didapatkan hasil bahwa semua variabel telah memenuhi syarat minimum, sehingga semua variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya dilakukan analisis statistika deskriptif dengan melihat rata-rata variabel, rata-rata paling rendah per variabel, dan rata-rata paling tinggi per variabel dengan data sebagai berikut. Berikutnya dilakukan pembentukan segmen berdasarkan loyalitas menggunakan two-step clustering. Terbentuk 4 segmen berdasarkan nilai loyalitas sikap dan loyalitas perilaku dengan karakteristik berbeda. Ditemukan proporsi responden paling besar ada pada segmen loyal, diikuti pada segmen loyalitas palsu, loyalitas tersembunyi, dan tidak loyal. Kemudian dilakukan pemetaan responden pada segmen-segmen yang telah terbentuk. Ditemukan responden laki-laki memiliki proporsi paling besar pada segmen loyalitas palsu, sedangkan responden perempuan memiliki proporsi paling besar pada segmen loyal. Kemudian, responden didominasi usia 30 hingga 35 tahun dan proporsi paling besar berada pada segmen loyal. Kemudian juga dilihat berdasarkan status pernikahan, kelompok responden yang sudah menikah tanpa anak ataupun memiliki anak hingga usia 6 tahun sebagian besar telah berada pada segmen loyal. Kemudian dilakukan pemetaan responden berdasarkan merek gerai kopi dan juga frekuensi pembelian. Ditemukan merek tuku memiliki proporsi paling besar ada di segmen loyal dan diikuti pada segmen loyalitas palsu. Proporsi serupa juga ditemukan pada merek Point Coffee, sedangkan merek-merek lainnya memiliki proporsi responden paling besar pada segmen loyalitas palsu. Berdasarkan frekuensi pembelian, selain kelompok responden yang membeli hanya 1-2 kali dalam seminggu, responden pada kelompok pembelian yang lebih rutin memiliki mayoritas pada segmen loyal. Sehingga dapat terlihat semakin tinggi frekuensi pembelian, semakin besar proporsi responden yang berada di segmen loyal. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis untuk menguji faktor variabel atribut produk dan juga variabel faktor psikologis. Ditemukan rasa produk memiliki pengaruh signifikan hanya antara segmen loyal dan loyalitas palsu. Kemudian kualitas produk dan layanan pelanggan ditemukan memiliki pengaruh signifikan untuk menempatkan pelanggan berada di segmen loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan pada segmen tidak loyal. Selain itu, kualitas produk juga ditemukan memiliki pengaruh signifikan untuk menempatkan pelanggan berada pada segmen loyalitas tersembunyi dibandingkan pada segmen loyalitas palsu. Kemudian pada faktor psikologis ditemukan faktor pengenalan merek hanya mempengaruhi dimensi loyalitas perilaku karena hanya mempengaruhi pelanggan berada di segmen loyal dibandingkan loyalitas tersembunyi. Kemudian, kepercayaan pada merek mempengaruhi pelanggan untuk berada pada segmen loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan pada segmen tidak loyal. Selain itu, juga ditemukan kepercayaan pada merek juga mempengaruhi pelanggan untuk berada pada segmen loyal dibandingkan segmen loyalitas palsu. Dan kemudian, kepuasan terhadap merek ditemukan mempengaruhi kemungkinan pelanggan berada pada segmen loyal dibandingkan pada segmen loyalitas palsu. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah proporsi pelanggan paling besar terdapat pada segmen loyal, loyalitas palsu, loyalitas tersembunyi, dan tidak loyal. Kemudian, bila dilihat berdasarkan merek yang dibeli pelanggan, Tuku dan Point Coffee didominasi pelanggan yang berada pada segmen loyal.
sedangkan merek-merek lainnya didominasi segmen loyalitas palsu. Berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan lebih banyak berada pada segmen loyal dibandingkan responden laki-laki. Sedangkan bila dilihat berdasarkan frekuensi pembelian, terdapat kecenderungan bahwa semakin sering frekuensi pembelian, maka semakin besar proporsi responden yang berada pada segmen loyal. Bila dilihat berdasarkan status pernikahan, pada kelompok responden yang sudah menikah, hanya kelompok yang memiliki anak tertua berusia 6 hingga 13 tahun yang didominasi pelanggan pada segmen loyalitas palsu. Kemudian dilihat berdasarkan usia, responden didominasi pada usia 30 hingga 35 tahun dan proporsi responden tersebut paling besar pada segmen loyal. Selain itu, berdasarkan pendapatan, tidak ditemukan bahwa pendapatan yang lebih tinggi memiliki loyalitas yang lebih tinggi. Kemudian, pada variabel karakter sosial demografis, hanya faktor jenis kelamin dan satu kelompok dalam status pernikahan yang memiliki pengaruh signifikan dalam segmentasi loyalitas pelanggan. Pada variabel atribut produk, persepsi pelanggan terhadap kualitas produk dan layanan staf yang diterima pelanggan mempengaruhi kemungkinan pelanggan berada pada segmen loyalitas yang lebih tinggi. Kemudian, variabel kepercayaan pada merek ditemukan memberikan pengaruh signifikan bagi pelanggan untuk berada pada segmen loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan pada segmen tidak loyal. Selain itu, variabel kepuasan terhadap merek ditemukan memberikan pengaruh signifikan bagi pelanggan untuk berada pada segmen loyal dan loyalitas tersembunyi dibandingkan pada segmen tidak loyal. Kemudian, variabel pengenalan merek hanya memiliki pengaruh signifikan untuk pelanggan berada pada segmen loyal dibandingkan pada segmen loyalitas tersembunyi dan tidak berpengaruh pada segmen loyalitas lainnya. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah dapat dilakukan peningkatan loyalitas pada dimensi sikap untuk mendorong pelanggan pada segmen loyalitas palsu menuju ke segmen loyal, yang dapat dilakukan dengan meningkatkan diferensiasi antar gerai kopi. Kemudian, gerai kopi dapat memperhatikan rasa produknya, kepuasan pelanggan, dan kepercayaan pelanggan karena ditemukan mempengaruhi pelanggan untuk berada pada segmen loyal. Selain itu, gerai kopi dapat fokus pada pelanggan laki-laki karena memiliki kecenderungan lebih besar berada di loyalitas palsu dibandingkan dengan pelanggan perempuan. Berikutnya, gerai kopi dapat mendorong frekuensi pembelian lebih tinggi dengan cara menjalankan program loyalitas. Selanjutnya, gerai kopi dapat memperhatikan kualitas produk dan layanan pelanggannya, karena dua faktor tersebut ditemukan berpengaruh untuk menempatkan pelanggan di segmen loyalitas lebih tinggi. Yang terakhir, penting bagi gerai kopi untuk mempertahankan kepercayaan dan kepuasan pelanggannya, karena ditemukan mempengaruhi pelanggan untuk berada pada segmen loyalitas yang lebih positif. Implikasi penelitian ini bagi penelitian mendatang adalah pengembangan konsep loyalitas yang juga dapat diukur menggunakan loyalitas sikap dan loyalitas perilaku. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat fokus pada variabel yang mempengaruhi pelanggan pada segmen loyalitas palsu untuk meningkatkan loyalitasnya menuju segmen loyal. Selain itu, pada penelitian mendatang dapat dikembangkan variabel yang mempengaruhi segmentasi pelanggan bersegmen loyalitas selain dari variabel yang telah diuji pada penelitian ini. Kemudian, penelitian mendatang dapat fokus pada suatu karakteristik responden ataupun suatu merek gerai kopi saja. Sekian pemaparan penelitian dari tesis saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.